ini kemudian dibenci oleh masyarakat, itu sunatullah. Nggak akan lepas sunatullah. Dibenci, dicemooh, diusir, dicaci maki, disudutkan. Itu udah sunatullah dari zaman dahulu. Dan Allah pasti akan tolong dakwah ini, pasti gitu. Tapi kita harus sabar, itu ujian dalam dakwah. Jadi nggak boleh kita menyimpang dari manhaj yang hak ini. Karena ini justru kita, ikhwani fiddin, azakumullah, kita adalah orang yang paling sayang kepada umat Islam. Orang yang paling sayang kepada umat Islam, kita. Karena kita mendakwakan dakwah tauhid, melarang orang berbuat syirik. Kita mendakwakan dakwah sunnah, melarang orang berbuat bid'ah. Agar mereka selamat dunia dan akhirat. Kalau mereka jatuh dalam perbuatan syirik, seluruh amalnya akan hapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu dan kau termasuk yang rugi. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah, meskipun dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dan yang lainnya, hapus kalau berbuat syirik. Seluruh amalnya hapus. Justru kita sayang kepada mereka, menjelaskan tentang tauhid dan tentang bahaya syirik. Dan mereka jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dakwah merupakan sebuah risalah yang harus ditegakkan, bukan sebuah profesi untuk meraup keuntungan. Oleh karenanya ada sebuah kalimat yang berbunyi, Nahnu duat qobla kulli syai', mau profesi apapun, harus berdakwah. Dan salah satu orang yang paling sayang dan cinta kepada umat ini adalah da'i, karena ia berusaha menyelamatkan umat ini dari kebodohan dan kesesatan. Ibarat seorang dokter yang berusaha menyembuhkan pasiennya agar selamat dari bahaya penyakit, namun penyakit yang ingin disembuhkan oleh da'i adalah penyakit maknawi atau al-marad al-manawi. Adapun dokter menyembuhkan penyakit hissi atau al-marad al-hissi. Hanya saja kebanyakan orang tidak memahami hal ini. Dia tidak paham jika ia sedang terserang penyakit manawi. Tapi jika terserang penyakit hissi, maka dia langsung berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkannya dengan biaya sebesar apapun. Mereka tidak paham jika ada penyakit lain yang lebih berbahaya, yaitu penyakit maknawi. Oleh karenanya bersyukurlah jika ada seorang da'i yang ingin menyembuhkan penyakit itu. Meskipun banyak tantangannya dalam menyembuhkan penyakit manawi, oleh karenanya terkadang seorang da'i malah mendapatkan perlakuan yang tak pantas. Ini sudah sunatullah yang harus dipahami oleh seorang da'i. Nabi pun dianggap gila, sakit, tukang sihir, ketika ingin menyembuhkan penyakit manawi ini di tengah masyarakat. Pemahaman inilah yang membuat mengapa Us Yazid rahimahullahu ta'ala sangat gencar sekali berdakwah dan tak pernah mundur, meskipun sering diusir dan dicela. Karena beliau paham, manusia yang paling mulia pun mengalami hal yang lebih parah dari itu, apalagi kita sebagai umatnya. Simaklah penjelasan beliau berikut ini. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' sahabat adalah tiga prinsip utama yang Ahlu Sunnah berpegang dengannya dalam ilmu dan agama. Mereka menimbang dengan tiga pokok ini semua yang dikatakan dan yang dikerjakan manusia secara lahir dan batin dari apa-apa yang berkaitan dengan masalah agama. Lanjutan dari hadis Irbad, halaman 405. Halaman 405. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' sahabat adalah tiga prinsip utama yang Ahlussunnah berpegang dengannya dalam ilmu dan agama. Mereka menimbang dengan tiga pokok ini semua yang dikatakan dan dikerjakan manusia secara lahir dan batin dari apa-apa yang berkaitan dengan masalah agama. Adapun ijma' yang berlaku, apa yang telah diijma'kan oleh salafus saleh, karena orang-orang sudah mereka telah banyak ikhtilaf dan umat ini sudah berpencar ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, manid da'al ijma' faqad kadab. Barang siapa yang mengklaim adanya ijma', maka dia telah dusta. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah-masalah prinsip tertentu, beliau menyebutkan manhaj yang menyeluruh dalam agama ini.
baik masalah usul, pokok maupun furu' cabang, bahwa mereka Ahlussunnah menempuh jalan yang lurus dan pegangan yang bermanfaat dari Alkitab dan As-Sunnah. Mereka mengikuti orang yang paling tahu tentang Islam dan paling dalam ilmunya, serta paling ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengikuti Khulafaur Rasyidin secara khusus, serta mereka berjalan di jalan Allah dengan diringi prinsip-prinsip yang mulia ini. Apapun yang dikatakan manusia atau merupakan pendapat-pendapat mazhab di mana orang mengikutinya, maka Ahlussunnah menimbang dengan tolak ukur Al-Quran, As-Sunnah dan ijma sahabat dari generasi terbaik umat ini, maka luruslah jalan mereka. Kemudian halaman 406, Ahlussunnah selamat dari bid'ah-bid'ah perkataan yang menyalahi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam masalah i'tiqad, sebagaimana mereka selamat dari bid'ah-bid'ah amaliyah. Mereka tidak beribadah dan tidak mengadakan syariat melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Kesimpulannya, Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Mereka melaksanakan tauhid kepada Allah dan mendakwakan kepada manusia untuk bertauhid dan mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Mereka menjauhkan segala bentuk kemusyrikan dan penghambaan kepada selain Allah. Ini dakwah kita ini, dakwah salaf ini. Artinya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah siang dan malam. Ajak orang mentauhidkan Allah. Itu pokok dakwah kita. Antum bawakan ayat tentang tauhid siang malam nggak ada masalah. Dan orang nggak bosan karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran dan Nabi juga yang bersabda SAW siang malam itu sampaikan tentang tauhid dan larang umat dari berbuat syirik. Kalau semua dai mendakwakan ini, berkurang kesyirikan yang ada. Sekarang kan kesyirikan bertambah karena dainya menyimpang dari manhaj para nabi dan para rasul, tidak memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Jadi perhatikan tuh, dakwah kita dakwah tauhid, siang malam dakwakan tauhid agar manusia betul-betul beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ahlussunnah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, menghidupkannya dan mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada sunnah, serta mereka menjauhkan segala macam bentuk bid'ah, baik dalam masalah i'tiqad maupun amaliyah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempat di neraka. Jadi ini bukan main-main, ini masalah agama yang kita harus berpegang teguh. Dan ini yang harus kita dakwakan siang dan malam. Ini justru kita, ikhwani fiddin, azakumullah, kita adalah orang yang paling sayang kepada umat Islam. Orang yang paling sayang kepada umat Islam, kita. Karena kita mendakwakan dakwah tauhid, melarang orang berbuat syirik. Kita mendakwakan dakwah sunnah, melarang orang berbuat bid'ah, agar mereka selamat dunia dan akhirat. Kalau mereka jatuh dalam perbuatan syirik, seluruh amalnya akan hapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu dan kau termasuk yang rugi. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah, meskipun dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dan yang lainnya, hapus kalau berbuat syirik. Seluruh amalnya hapus. Justru kita sayang kepada mereka, menjelaskan tentang tauhid dan tentang bahaya syirik. Mereka jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Ketika kita menjelaskan tentang sunnah Nabi, mudah. Karena semua yang dijelaskan oleh Nabi SAW semuanya mudah, nggak ada yang sulit dalam agama ini. Semua syariat Islam semuanya mudah. Dan kita melarang mereka perbuatan bid'ah. Bid'ah ini merusak. Merusak apa? Syirik dan bid'ah merusak agama, merusak hati, merusak akal, merusak kehormatan, merusak darah manusia, dan merusak harta kaum muslimin. Itu syirik dan bid'ah. Maka harus jauhkan sejauh-jauhnya. Justru kita sayang kepada umat dengan kita mendakwakan dakwah tauhid dan sunnah. Justru kita sayang kepada umat ketika kita menjelaskan tentang bahaya syirik dan bahaya bid'ah, agar mereka berhati-hati. Karena yang melarang perbuatan syirik siapa? Allah dan Rasulnya. Yang melarang perbuatan bid'ah siapa? Allah dan Rasulnya. Agar kita berhati-hati. Supaya apa? Supaya umat selamat. Justru dakwah salaf ini dakwah yang sayang kepada umat. Cuma sayangnya para dai salaf tidak mendakwakan dakwah ini sebagian. Sebagian dai nggak mendakwakan. Sibuk dengan yang lain udah. Sibuk yang lain.
Mesti antum sibuk dengan ini. Kalau dakwah ini kemudian dibenci oleh masyarakat, itu sunnatullah. Nggak akan lepas sunnatullah. Dibenci, dicemooh, diusir, dicaci maki, disudutkan. Itu udah sunnatullah dari zaman dahulu. Dan Allah pasti akan tolong dakwah ini, pasti. Gitu. Tapi kita harus sabar, itu ujian dalam dakwah. Jadi nggak boleh kita menyimpang dari manhaj yang hak ini. Karena ini yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menyebutkan tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin-nawajid. Dan ingat, antum nggak akan bisa berpegang teguh dengan mansalat kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Ketika orang tetap berbuat bid'ah, pasti dia akan udah nggak benar. Meskipun dia ngaku salaf, dia sudah menyimpang dari manhaj salaf sejauh-jauhnya. Jadi hati-hati ini masalah besar, bukan masalah kecil. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.